Kita akan memulainya dari hukum termodinamika kedua. Hukum ini adalah pernyataan tentang proses mana yang terjadi secara alami dan mana yang tidak. Salah satu pernyataan tentang hukum termodinamika kedua dinyatakan oleh R.G.E. Clausius adalah bahwa kalor dapat mengalir secara spontan dari benda panas ke benda yang dingin, namun kalor tidak akan dapat mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Hukum sebelumnya adalah pernyataan khusus. Baru di sekitar tahun 1860-an, Clausius memperkenalkan istilah entropi. Entropi dapat dijelaskan sebagai ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Entropi sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Entropi hanya bisa tetap sama atau meningkat. Meskipun entropi sebagian alam semesta dapat berkurang dalam suatu proses, entropi beberapa bagian yang lain alam semesta akan meningkat dalam jumlah yang besar, sehingga total entropi selalu meningkat. Pernyataan umum termodinamika kedua kemudian dinyatakan sebagai total entropi sistem ditambah entropi lingkungannya meningkat akibat proses alamiah. Dan proses alamiah ini sendiri cenderung bergerak menuju keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Barang yang jatuh dan pecah tidak akan kembali ke kondisi awalnya sebanyak apapun gelas tersebut dijatuhkan. Pecahannya normalnya akan kembali menjadi lebih kecil setiap kali dijatuhkan, di mana ini berarti bahwa ketidakteraturannya semakin membesar. Arah kejadian yang normal adalah peningkatan ketidakteraturan. Ketika sebuah benda panas bersentuhan dengan benda dingin, kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, hingga suhu keduanya menjadi sama. Pada mulanya kita dapat membedakan dua kelas molekul. Molekul yang memiliki energi kinetik rata-rata tinggi, yakni benda panas, dan molekul dengan energi kinetik rata-rata rendah, yakni pada benda yang dingin. Setelah proses di mana kalor mengalir, semua molekul berada dalam satu kesatuan dengan energi kinetik rata-rata yang sama, dengan bahwa sistem menjadi tidak beraturan. Panas dan dingin yang terpisah dapat bertindak sebagai daerah temperatur tinggi dan rendah bagi mesin kalor dan dapat menghasilkan usaha yang berguna. Tetapi ketika suhu keduanya menjadi sama, usaha tidak dapat dihasilkan. Dalam semua proses alamiah, sejumlah energi menjadi tak tersedia untuk menghasilkan usaha yang berguna. Dalam semua proses, tidak ada energi yang hilang karena energi selalu terkonservasikan, tetapi energi berkurang manfaatnya dalam melakukan usaha yang berguna, dalam artian energi berubah dari bentuk yang lebih teratur menjadi bentuk paling tidak teratur. Entropi merupakan faktor di sini, karena jumlah energi yang menjadi tak tersedia untuk melakukan usaha sebanding dengan perubahan entropi sepanjang suatu proses. Hasil alami degradasi ini adalah prediksi bahwa dengan semakin banyak berjalannya waktu, alam semesta akan mencapai keadaan ketidakteraturan maksimum. Zat akan menjadi campuran yang seragam, dan kalor mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke daerah yang temperaturnya menjadi lebih rendah, sampai seluruh alam semesta berada dalam satu temperatur. Dan karena keadaan ini, tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan, dan semua energi akan terdegradasi menjadi energi termal. Prediksi ini dinamakan sebagai kematian kalor alam semesta.